Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ada di lingkungan kuburan. Ini adalah nenek saya, Lim Okyapnyo. Ini adalah engkong saya. Dan inilah akhir sebuah kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Dan puji Tuhan, nenek saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan termasuk engkong saya juga. Ketika mereka sakit, mereka didoakan dan mereka terima Tuhan Yesus. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada jalan, Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus terjadilah. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Banyak sekali ayat ya. Tapi saya akan membawakannya sambil perjalanan kisah ini, cerita ini, firman ini di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan perikop Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44, beginilah firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, ia telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik baginya supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Dinimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadaku segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya. Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta dan Maria mengatakan, sekiranya engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, biarkanlah ia pergi. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dari ayat 1 sampai 43, 44 ini begitu panjangnya cerita. Tapi saya akan mengambil bagian di dalam ayat 21 dengan kata-kata Marta dan Maria. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Begitu juga saudara yang terkasih kepada Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia di ayat 32. Dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta dan Maria begitu yakinnya kalau Yesus ada, maka saudaranya tidak akan mati. Saudara yang terkasih, dan saudara di ayat 39,
dikatakan, kata Yesus, angkatlah batu ini. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan dirinya. Yesus menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya di dalam ayat 25, 26, dan 27. Dikatakan saudara, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menyatakan dirinya, di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Di dalam diri Yesus ada kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka ada kebangkitan di dalam hidup orang itu. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mengatakan kuasanya. Barang siapa percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, maka sekalipun orang itu sudah mati, ia akan bangkit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu dipertanyakan kepada Marta. Dan itu juga dipertanyakan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah kehidupan dan kebangkitan? Walaupun saudara sudah mati, saudara akan bangkit. Seperti pada pagi hari ini, saya ada di kuburan nenek dan kakek saya. Dan saya percaya nenek dan kakek saya sudah ada di surga. Bersama-sama di Taman Firdaus. Bersama-sama dengan Abraham. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, saudara percayakah bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Saudara boleh memilih, saudara boleh nggak percaya, saudara boleh nyinyir, saudara boleh mengejek Tuhan Yesus, tetapi pada pagi hari ini saudara ditawarkan, percayakah saudara kepada Tuhan Yesus yang punya kebangkitan dan punya hidup? Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata, Tuhan Yesus bukan menjanji-janjikan, bukan janji-janji palsu, tapi Tuhan Yesus menjanjikan sebuah kenyataan, sebuah fakta, sebuah yang dilihat oleh saksi-saksi banyak orang. Dikatakan Lazarus di dalam ayatnya, saudara yang terkasih. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pulut. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Orang mati sudah 4 hari di dalam kubur, di dalam gua kubur, disuruh keluar sama Tuhan Yesus, berseru, Lazarus, kemarilah, keluarlah. Orang yang sudah 4 hari, yang dikatakan berbau, bangkit kembali. Yesus nyatakan kuasanya, bahwa bukan janji, bukan suatu kata-kata manis, tetapi Yesus membuktikan kata-katanya, Lazarus bangkit. Pada pagi hari ini saudara yang terkasih, setiap orang yang akulah, kata Tuhan Yesus, jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Saudara yang terkasih, saya ulang kembali, jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita katakan di pagi hari ini, aku percaya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.